Shalom saudaraku, terima kasih saudara telah kembali bersama kami untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini adalah untuk melanjutkan pemberitaan firman Tuhan pada video sebelumnya saudara. Kita akan belajar daripada Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 29. Untuk mengingatkan atau menyegarkan ingatan kita, saya bacakan kembali saudara. Efesus 5 ayat 22 sampai 29, firman Tuhan berkata demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Nah saudara, suatu hari saya berdiskusi dengan seseorang menyangkut firman Tuhan ini saudara. Orang itu mengatakan kepada saya bahwa dia mendapati ada sebuah keluarga di mana suaminya yang bekerja mencari nafkah, suaminya juga yang belanja untuk masak, suaminya juga yang masakin saudaraku. Ya, sementara istrinya ngapain? Istrinya ya pergi kemana dia suka saudaraku. Ya, dan orang ini mengatakan kepada saya, keluarga itu baik-baik saja, tidak terjadi sesuatu yang buruk. Jadi bagaimana firman Tuhan ini terkait dengan peristiwa seperti itu? Bahwa istri tidak tunduk kepada suami, tapi keluarga itu tampak baik-baik saja. Nah ini yang saya sebut saudaraku sebagai tipu muslihat setan saudaraku. Apa yang dimaksud dengan tipu muslihat setan? Adalah sesuatu yang tampak oleh mata kita terlihat baik, tetapi itu sebetulnya bukan sesuatu yang permanen saudaraku. Ini hanya akan berlaku suatu waktu tertentu, hanya sesaat. Tidak akan ada kekekalan saudaraku. Tipu muslihat iblis itu adalah dia mempertontonkan kepada kita, atau dia menaruh perasaan kepada kita bahwa sesuatu itu baik-baik saja, tetapi sesungguhnya itu hanyalah sementara waktu saudaraku. Nah terkait dengan cerita itu saudaraku, apa yang akan terjadi dengan keluarga ini saudara? Kalau mengacu kepada firman Tuhan ini mengatakan bahwa istri harus tunduk kepada suami, dan itu jika tidak dilakukan, tetapi kemudian kita melihat seperti keluarganya ini baik-baik saja saudara, sesungguhnya di masa depan saudara, di suatu waktu nanti, sesuatu yang buruk itu pasti akan menimpa anak-anaknya saudara. Ya, apa yang engkau tabur itu akan dituai. Mungkin bukan oleh keluargamu saat ini, tetapi oleh keluarga anak-anakmu. Tuhan tidak pernah salah dalam berfirman saudara. Firman Tuhan ini kekal. Tidak ada kesalahan dalam firman Tuhan ini. Sehingga ketika engkau melanggar firman Tuhan ini, jangan engkau mengira engkau akan terluput daripada akibatnya. Apa yang engkau tabur itu yang akan kau tuai saudara. Mungkin hari ini dengan perilakumu seperti itu, engkau merasa keluargamu baik-baik saja. Anak-anakmu masih anak-anak yang penurut, anak-anak yang sopan, yang hormat kepada orang tuanya. Ya, bagi keluargamu hari ini. Tetapi di masa depan, bisa jadi anak-anakmu itu akan mengalami hal yang buruk. Oleh karena apa? Oleh karena apa yang kau tabur hari ini. Firman Tuhan jelas berkata, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kalimat ini bukan kalimat main-main saudaraku. Tuhan memperbandingkan tunduknya istri kepada suami itu seperti tunduk kepada Tuhan saudaraku.
Ya, bukan tunduk seperti tunduk kepada bosmu, tetapi tidak tanggung-tanggung saudara, tunduk kepada Tuhan. Jadi saudara harusnya mengerti betapa krusialnya perintah Tuhan ini mengenai istri harus tunduk kepada suami. Jadi istri tunduk kepada suami ini bukan tunduk-tundukan biasa saudaraku. Ya, Tuhan sampai membandingkan tundukmu kepada suamimu itu seperti tunduk kepada Tuhan. Dikatakan selanjutnya adalah karena suami adalah kepala istri. Saudara bisa bayangkan kalau tubuh tanpa kepala, hilang arah saudaraku. Artinya hilang komando di dalam hidupmu. Tidak lagi ada tuntunan yang benar karena kepalamu yang ada otaknya itu hilang saudaraku. Ya, kepala itu bukan cuma ada mata, tapi ada otaknya juga, ada telinganya juga. Engkau tidak akan mendengarkan lagi hal-hal yang benar. Karena telingamu tidak ada, kepalamu tidak ada. Ya, otakmu tidak ada, kepalamu tidak ada, otakmu tidak ada. Jadi betapa fatalnya saudara kalau istri tidak tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Selanjutnya dikatakan sebab suami yang menyelamatkan tubuh. Kalau kita mau sederhanakan kata menyelamatkan tubuh di sini saudaraku, minimalkan sehat walafiat saudaraku. Ya, tubuh yang tidak sakit-sakitan, tubuh yang tidak mengalami celaka. Mengapa ini seperti itu diatur saudaraku? Karena dikatakan selanjutnya bahwa suami itu ibaratnya Tuhan terhadap jemaat saudara. Coba kita baca kembali saudara. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Selanjutnya ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi saudaraku, suami ini juga digambarkan sebagai Kristus, saudaraku. Istri sebagai jemaat. Jadi artinya apa? Tanggung jawab suami ini tidak main-main, saudaraku. Ya, dikatakan dia menyelamatkan tubuh. Ya, dikatakan juga sama seperti Kristus, ya, mengasihi jemaat, yang menguduskan, yang menyucikan, memandikannya dengan air dan firman supaya apa? Supaya tanpa cacat, ya, bahkan kerut pun tidak ada, atau yang serupa itu. Maka kembali lagi saudaraku, ketika dikatakan hai istri tunduklah kepada suamimu, itu bukan tunduk biasa-biasa saja saudara. Karena ayat 24 mengatakan, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Garis bawahi saudaraku, dalam segala sesuatu. Jadi istri-istri ya yang sekarang berstatus istri, jangan karena engkau merasa sekolahmu lebih tinggi dari suamimu, atau keluargamu lebih kaya dari suamimu, atau penghasilanmu lebih tinggi dari suamimu, atau engkau barangkali merasa dirimu telah berjasa kepada suamimu, lalu engkau mau dominan di dalam keluarga itu, kau mau mengatur suamimu. Tidak ada ketertundukan. Engkau merasa dirimu setara dengan suamimu. Di dalam hubungan suami istri, Tuhan tidak menetapkan kesetaraan, tetapi istri harus tunduk kepada suaminya. Kesetaraan itu memang benar saudaraku, tetapi itu di dalam hubungan sekuler. Jadi perempuan boleh bekerja, di mana laki-laki bekerja secara dominan, perempuan boleh berada di bidang pekerjaan itu. Ya, seorang laki-laki bisa menjadi direktur sebuah perusahaan, perempuan pun tidak ada larangan. Tetapi ketika berbicara hubungan suami istri, Tuhan menetapkan bahwa istri harus tunduk kepada suamimu. Engkau boleh seorang direktur di sebuah perusahaan. Ketika di rumah tangga, engkau adalah jemaat bagi suamimu. Engkau harus tunduk kepada suamimu. Tapi bagaimana dengan suami yang tidak bertanggung jawab?
ini beda urusan saudaraku. Ya, kita sedang berbicara suami yang memenuhi tanggung jawabnya dalam rumah tangga, maka engkau wajib untuk tunduk kepadanya. Tapi dia kurang pintar saudaraku. Saudara jangan menghina suamimu. Ya. Oleh karenanya itu penting sekali ketika kita ingin membangun sebuah rumah tangga, kita harus mengingat firman Tuhan yang berkata, janganlah engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang. Supaya ketika berkeluarga, engkau tidak memandang suaminya itu bodoh. Ya, atau memandang istrinya bodoh. Itulah pentingnya saudaraku. Banyak hal lain juga yang bermanfaat ketika kita memenuhi firman yang satu itu saudaraku. Bahwa kita haruslah menjadi pasangan yang seimbang. Pasangan yang seimbang juga adalah pasangan yang sama-sama mau belajar. Jangan yang satu mau belajar, mau maju, yang satunya cuman santai saja saudaraku. Itu tidak seimbang juga. Jadi bukan soal bodoh saudara, tetapi semangatnya juga tidak seimbang. Suami semangat untuk merubah keadaan hidup, keadaan ekonomi, sementara istri hanya berpangku tangan, menonton saja. Ya, suami sedang berjuang untuk sesuatu hal, istri tidak memberikan dukungan atau support. Padahal kalau kita membaca di dalam sebuah firman Tuhan mengatakan istri adalah penolong bagi suami. Tetapi istri tidak mempedulikan apapun yang dilakukan oleh suaminya. Seolah-olah itu hanyalah tanggung jawab suami. Istri tidak perlu tahu, tidak bisa saudara. Di dalam hubungan suami istri, dikatakan oleh firman Tuhan, engkau telah menjadi satu daging. Kalau suamimu tersakiti, engkau juga harus tersakiti. Kalau suamimu kesusahan, engkau juga harus merasakan kesusahan itu. Satu daging saudaraku. Jangan engkau hanya merasa sukacita ketika suamimu berhasil meraih sesuatu. Suami mendapatkan uang yang banyak, engkau senang. Tetapi ketika suamimu sedang terjepit kesusahan, kesulitan, engkau berpangku tangan seolah tidak merasakan hal itu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi istri tunduk kepada suaminya itu bukan titik sampai di situ, tetapi seperti kepada Tuhan. Tidak main-main saudara ya. Sehingga kalau istri merasa dia tidak dikasihi oleh suaminya, periksalah terlebih dahulu terhadap dirimu sendiri. Apakah engkau adalah seorang istri yang tunduk kepada suamimu? Karena dikatakan oleh firman Tuhan ini, yang pertama adalah hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Lalu kemudian dilanjutkan dengan hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Apa yang tercantum di dalam firman Tuhan ini saudaraku, bukanlah selera manusia. Jadi kalau saudara membaca firman Tuhan, yang muncul pertama itu adalah hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Lalu kemudian dilanjutkan dengan hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Maka saudara jangan coba-coba untuk merubah urutannya saudara. Karena apa yang tertulis ini bukan selera manusia, tetapi adalah kehendak Tuhan terhadap kehidupan manusia. Garis bawahi itu saudaraku. Jangan saudara pikir yang tertulis ini adalah suatu kebetulan. Karena yang tertulis di awal adalah hai istri, tunduklah kepada suami, disusul dengan hai suami, kasihilah istrimu. Maka ini adalah sebuah kebutuhan sehingga saudara ingin mengubahnya. Dan berkata, kalau suami tidak mengasihiku, ya aku gak mau tunduklah sama suamiku itu. Saudara jangan mengatur Tuhan. Firman Tuhan ini sudah baik dan benar. Urutannya ini bukan selera manusia. Ini terjadi atas kehendak Tuhan. Jadi saudara jangan dengan kedangkalan pikiranmu lalu sok-sokan mengatur Tuhan dengan mengatakan bahwa harusnya suami lebih dulu mengasihi istri, baru istri akan tunduk kepada suami. Tidak bisa saudaraku. Tuhan menetapkan istri harus tunduk kepada suaminya. Lalu kemudian nanti suami akan mengasihi istrinya sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kalau istri tidak tunduk kepada suami, bagaimana suami mau mengasihi istrinya? Apakah bisa? Bisa saja saudaraku. Ya, mungkin kita sering menyaksikan istri yang tidak tunduk kepada suaminya, tetapi suaminya tetap mengasihi istrinya. Tetapi saudara harus tahu bahwa apa yang dilakukan suaminya itu adalah kasih secara manusia belaka saudaraku. Ya, hanya terbatas pengetahuan manusia. Yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini adalah kasih Kristus saudara, yang melampaui kasih manusia saudara.
Karena kalau kasih manusia yang dipraktekkan, saudara, itu ada batasnya, ada limitnya. Ya, seperti dikatakan sabar itu ada batasnya. Suatu waktu suami yang tadinya mengasihi istrinya, walaupun istrinya tidak tunduk, itu juga akan selesai, akan berontak, saudara. Tetapi kalau dia mengasihi istrinya berdasarkan kasih Kristus, maka itu adalah kasih yang abadi. Ya, karena itu adalah kasih dari Kristus yang ditaruh di dalam hati suami, dan suami memperlakukan istrinya seperti kasih Kristus itu. Kenapa? Karena istrinya telah melakukan tunduk kepada suaminya. Seperti perikop dalam ayat ini, saudaraku. Perikop pada ayat ini mengatakan kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Jadi saudara, kalau ingin hidupmu damai sejahtera, sukacita, di mana di dalam keluarga itu suami dan istri mempunyai keramahan, ya, kelemah lembutan, kesabaran, saling mengasihi, kehangatan, itu akan terwujud kalau saudara sebagai istri melakukan firman Tuhan ini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Semoga saudara mengerti dengan pesan firman Tuhan ini. Ya, saudara yang ingin mengalami rumah tangga yang harmonis, ya, yang tidak ada kepura-puraan, kasihnya adalah kasih yang murni, yang bersumber daripada Kristus. Yang pertama, saudara menjadi istri yang tunduk kepada suami. Ya, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, seperti kepada Tuhan. Artinya ini bukan pesan yang main-main, saudaraku. Saudara tidak dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada atasanmu atau kepada bosmu, tetapi seperti kepada Tuhan, saudaraku. Jadi ini tidak main-main, saudara. Tunduk kepada suami disetarakan dengan seperti tunduk kepada Tuhan. Jadi ini bukan main-main, saudara. Maka jangan saudara coba-coba melakukan hal yang bertentangan atau berbeda dengan apa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan ini untuk tujuan mendapatkan keharmonisan dalam keluarga. Kalau engkau menentang firman Tuhan ini dan engkau merasakan bahwa keluargamu itu baik-baik saja, saya ingatkan, di awal sudah saya katakan, itu adalah tipu muslihat setan. Hari ini kelihatan baik, tetapi karena dia adalah tipu muslihat setan, itu hanya akan berlaku sementara, saudara. Di kemudian hari, saudara akan menuai apa yang saudara tabur. Mungkin bukan saudara yang akan mengalami, tetapi keturunanmu yang akan mengalami keburukan-keburukan itu, saudara. Sebab apa yang kau tabur hari ini, engkau akan tuai nantinya, saudara. Jadi kalau ada istri-istri yang hari ini masih terus menentang suaminya, ya, istri-istri yang tidak mau mendengarkan nasihat suaminya, istri-istri yang mau seenaknya, ya, merasa mempunyai kesetaraan, bertobat, saudaraku. Bertobat, saudaraku. Bertobat, saudaraku. Bukan seperti itu kehendak Tuhan dalam hidupmu sebagai seorang istri. Sekali lagi saya ingatkan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saudaraku, kita akan lanjutkan lagi pembahasan atau pendalaman firman Tuhan ini pada video berikutnya. Kiranya pemberitaan firman Tuhan pada kali ini memberkati saudara, dan kita akan jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.